Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 1, Kimia dan Musik, yang beranggotakan Arya, Kak Gabe, Sinta, Lucy, Fiona, dan Vanes. Kami akan membahas mengenai model pembelajaran PDC, yaitu Prepare, Doing, Concluding. Selamat menyaksikan. Sebelum kita menjelaskan terkait model PDC lebih mendalam, kita harus tahu terlebih dahulu model PDC itu sebenarnya apa sih? Nah, model pembelajaran PDC adalah model yang melibatkan peserta didik secara langsung dalam proses menemukan fakta dan informasi materi yang diajarkan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Model pembelajaran ini dibagi menjadi ada 3 tahap, yaitu preparing, doing, dan concluding yang mendukung dalam pengembangan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Dan model PDC ini juga tidaklah teacher centers. Terima kasih. Karakteristik dari model pembelajaran PDC. Yang pertama, menggunakan landasan berpikir konstruktivisme yang menekankan pada pemahaman siswa secara independen berdasarkan pengetahuan sebelum siswa mengikuti sebuah pembelajaran. Yang kedua, inquiry, proses pembelajaran yang didasarkan pada pencarian dan penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Yang ketiga, menekankan pada sistem belajar secara berkelompok. Jadi ketika siswa telah memiliki pengetahuan terdahulu, maka siswa akan berbagi pendapat atau berbagi informasi yang mereka dapatkan sebelum kelas dengan teman sesama kelompok sehingga saling melengkapi antara siswa satu dengan siswa lainnya. Yang keempat, guru hanya sebagai fasilitator. Ini mau bermaksud kalau guru hanya sebagai penyedia fasilitas karena siswa yang berperan aktif dalam pembelajaran di dalam kelas. Sehingga guru hanya yang memberi materi dan siswa yang berperan. Yang kelima, penilaian nyata dengan mengukur semua aspek pembelajaran yang terdiri dari proses, kinerja, dan hasil pembelajaran siswa. Yang dilakukan dengan pertanyaan langsung, jurnal, pesan dan kesan dari siswa atau apa yang siswa dapatkan. Yang berikutnya diskusi secara langsung, yang terakhir karya. Hasil karya dari siswa gitu. Nah, model pembelajaran PDC dibagi ke dalam 3 tahapan, yaitu preparation, doing, and concluding. Lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, preparation. Preparation atau dalam artian persiapan adalah tahapan yang memungkinkan kegiatan berpikir dengan membaca, menulis, dan menelaah, dan lebih menekankan murid dapat belajar mandiri sebelum pembelajaran berlangsung. Dalam tahap ini, murid diharapkan mampu mempersiapkan dan mempelajari materi serta dapat menyusun pertanyaan sebagai pengetahuan awal murid sebelum pengetahuan baru yang diterima dalam pembelajaran. Pertanyaan yang disusun dapat menjadi masalah yang harus dipecahkan dalam pembelajaran. Misalnya, dalam pembelajaran kimia, tahapan ini dapat dibuat dengan: yang pertama, murid diberikan tugas untuk membaca buku paket kimia tentang materi yang akan dipelajari serta membuat ringkasan mengenai apa yang telah dipahami. Yang kedua, di dalam kelas, guru memberikan pertanyaan tentang materi yang telah dibaca murid. Tahapan ini sangat penting agar murid mendapatkan pengetahuan awal sebelum menerima pengetahuan baru dari guru. Dalam tahapan ini, metode pembelajaran yang digunakan guru adalah metode resitasi, di mana murid diberikan tugas untuk membaca dan merangkum materi pembelajaran sebelum pembelajaran berlangsung. Yang kedua adalah tahapan doing atau sering disebut dengan tahapan pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan pengalaman belajar. Pengalaman belajar adalah aktivitas siswa yang dilakukan untuk memperoleh informasi kompetensi baru sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Tujuan belajar berasal dari pertanyaan yang menjadi masalah pada tahap preparation. Pada tahap doing, murid dapat merealisasikan materi yang dipelajari. Misalnya, dalam pembelajaran kimia, tahapan ini dapat dilakukan dengan yang pertama, melakukan diskusi dalam kelompok untuk mengumpulkan informasi tentang teori dari materi yang telah dipelajari dan juga melakukan eksperimen atau percobaan serta menganalisis percobaan untuk mendapatkan pemecahan atau jawaban dari permasalahan dalam tahap preparation. Yang kedua, berdiskusi dalam kelompok untuk menyesuaikan hasil eksperimen dengan teori yang ada.
Yang ketiga, kemudian membuat laporan hasil diskusi atas percobaan atau eksperimen yang telah dilakukan. Pada tahapan doing, digunakan metode eksperimen, metode diskusi, dan metode tanya-jawab, di mana kegiatan yang dilakukan murid berupa mengumpulkan data, berinteraksi, dan saling bertukar pendapat atau saling mempertahankan pendapat dalam pemecahan masalah, sehingga ditemukan solusi atau kesepakatan dalam pemecahan masalah tersebut. Nah, tahapan terakhir adalah tahapan concluding atau sering disebut dengan tahapan menyimpulkan. Menyimpulkan merupakan faktor penting dalam sebuah sistem pembelajaran karena melalui metode tahapan menyimpulkan, kita dapat melihat keberhasilan murid dalam mencapai tujuan pembelajaran. Misalnya, dalam pembelajaran, tahapan ini dapat dibuat dengan murid mempresentasikan laporan hasil percobaan dan pembahasan serta membuat kesimpulan dari materi yang telah dipelajari. Tahapan ini akan melatih keterampilan berbicara murid dan mendorong murid untuk dapat mengungkapkan pendapatnya secara bertanggung jawab serta mampu mempertahankan pendapat yang telah disampaikan. Kelebihan dan kekurangan. Model pembelajaran PDC merupakan model pembelajaran yang menekankan murid untuk dapat berpikir kritis dan aktif, sehingga metode yang digunakan dalam model pembelajaran ini adalah metode seperti metode resitasi, eksperimental, diskusi, dan tanya jawab. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran PDC dapat dilihat dari metode pembelajaran yang dilaksanakan ini. Pertama, metode resitasi. Kelebihannya, metode ini dapat melatih siswa untuk mandiri dalam mempelajari dan menyelesaikan sebuah masalah. Tapi kekurangannya, akan ada kecenderungan untuk saling mencontoh pekerjaan dengan sesama teman. Kemudian metode eksperimental. Kelebihannya, sikap ilmiah dan keterampilan berpikir secara ilmiah siswa dapat semakin dikembangkan. Namun, kekurangannya membutuhkan waktu yang cukup lama dan memerlukan ketelitian. Selain itu, tidak semua bidang ilmu cocok dan memerlukan metode eksperimen. Kemudian metode diskusi. Kelebihan dari metode ini dapat melatih siswa untuk mengambil keputusan dan suasana kelas akan menjadi lebih hidup. Kekurangan dari metode diskusi adalah menimbulkan berbagai sudut pandang yang berbeda-beda, sehingga butuh waktu untuk dapat memahami, kemudian menyimpulkan dan merangkum berbagai sudut pandang tersebut. Kemudian metode tanya jawab. Kelebihannya, metode ini dapat melatih siswa agar berani mengemukakan pendapat secara argumentatif dan bertanggung jawab. Tapi kekurangannya akan menyita waktu jika ada banyak siswa yang tidak mampu menjawab pertanyaan, dan tidak akan efektif jika tidak banyak pertanyaan balik dari siswa. Teori pembelajaran yang mendasari model pembelajaran preparing, doing, and concluding. Dalam model pembelajaran ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu preparing, yaitu mempersiapkan, doing, yaitu melaksanakan, dan juga concluding, yaitu menyimpulkan. Sehingga teori konstruktivisme merupakan teori belajar yang mencakup keseluruhan dari 3 tahap model pembelajaran ini. Nah, apa sih teori konstruktivisme itu? Nah, teori ini adalah teori pembelajaran filosofis yang mengembangkan kemampuan logis dan analitis siswa berdasarkan pengalaman mereka dan lingkungan sekitarnya. Untuk tahapan pertama yaitu tahapan preparing, yaitu mempersiapkan, berkaitan dengan teori konstruktivisme, di mana teori ini menunjukkan bahwa pengetahuan awal yang dimiliki sebelumnya mempengaruhi aktivitas belajar karena belajar sebanding dengan pengetahuan awal yang dimiliki. Nah, hal ini menunjukkan semakin banyak pengetahuan awal yang diperoleh atau yang didapat siswa akan semakin luas secara pandang seorang murid. Tahapan preparing dalam model pembelajaran ini sangat mendukung teori konstruktivisme, di mana dalam tahapan preparing, murid ditekankan untuk dapat berpikir secara kritis dan murid didorong untuk dapat mempersiapkan dan mempelajari materi yang akan dipelajari sehingga murid sudah mendapatkan sebuah gambaran atau pengetahuan yang awal sebelum ia menerima pengetahuan baru yang akan diajarkan oleh guru tersebut. Yang kedua yaitu tahapan doing atau disebut dengan tahapan pelaksanaan. Nah, tahapan ini berkaitan dengan 3 teori belajar, yaitu Piaget, Vygotsky, dan juga konstruktivisme, di mana siswa sendiri yang melakukan aktivitas untuk dapat membuat siswa memperoleh informasi dan pengetahuan baru sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Kemudian siswa akan merealisasikan informasi yang akan didapatkan
dengan tindakan nyata seperti diskusi kelompok atau eksperimen-eksperimen. Dan yang terakhir adalah tahapan concluding atau menyimpulkan. Nah, tahapan ini berkaitan dengan teori belajar Piaget dan juga konstruktivisme, di mana siswa berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian siswa akan mengembangkan penguasaan konsep dengan cara menyimpulkan hal yang ia lakukan dan dia amati, sehingga membentuk pengetahuan barunya akan membuat konsep baru dari pengetahuan yang dipelajari tersebut. Sekarang kita akan masuk ke dalam bagian wawasan Kristen Alkitabiah. Nah, bagaimana pandangan Alkitab mengenai model pembelajaran ini? Di dalam buku Van Brummelen tahun 2009, Berjalan Bersama Tuhan di Dalam Kelas, ia mengungkapkan bahwa guru adalah rekan sekerja Allah yang dipanggil untuk mempersiapkan murid-murid untuk menjadi alat yang sempurna di mata Allah. Nah, Stephen Tong di dalam bukunya Arsitek Jiwa tahun 2008 mengungkapkan sebuah kalimat yang menurut saya sangat menarik, di mana ia mengatakan bahwa murid diciptakan oleh Allah dengan kapasitas intelektual yang telah Allah karuniakan. Nah, guru dipanggil untuk mengembangkan kapasitas tersebut sehingga murid dapat dipakai Allah untuk menjalankan kehendak Allah di dalam kehidupannya, yang dimana kehendak Allah di dalam kehidupannya itu tertuang di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Jadikanlah seluruh bangsa umatku. Nah, saudara-saudara, model pembelajaran ini menekankan pada siswa yang kreatif dalam menemukan, mencari informasi, dan belajar. Nah, guru sebagai rekan sekerja Allah berperan sebagai fasilitator, yang dimana guru memungkinkan siswa untuk belajar. Nah, siswa sendiri adalah gambar dan rupa Allah yang diciptakan serupa dengan Allah dan dikaruniakan kapasitas intelektual. Siswa seharusnya mampu bertanggung jawab terhadap kapasitas intelektual tersebut dengan bentuk mencari atau menemukan sendiri informasi tersebut. Nah, bukan berarti guru meninggalkan tanggung jawabnya sebagai guru. Guru jelas berfungsi sebagai penuntun dan fasilitator. Terminologi fasilitator di sini bukan berarti guru hanya mempersiapkan media untuk siswa boleh belajar, tidak. Tapi fasilitator di sini berperan sebagai penuntun dan pembimbing siswa untuk boleh belajar. Tentu siswa membutuhkan penuntun, maka guru adalah penuntun yang sempurna untuk dapat menolong siswa belajar dan bertumbuh di dalam Kristus. Sehingga dengan demikian, siswa dapat menemukan panggilan hidupnya sesuai dengan apa yang telah Tuhan Yesus amanatkan di dalam Matius 28. Nah, kesimpulannya adalah bahwa metode PDC ini membuat peserta didik menjadi aktif karena peserta didik diasah untuk berpikir kritis dan menemukan sendiri inti dari materi yang sedang diajarkan. Nah, metode ini juga tidak menjadikan guru menjadi sumber ilmu si peserta didik, melainkan sebagai fasilitator peserta didik tersebut, sehingga peserta didik menjadi aktif ikut bagian di dalam pembelajaran. Berikut merupakan referensi dari beberapa jurnal dan buku yang kami gunakan dalam pembuatan presentasi kami. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, saran, dan lain-lain, bisa diberikan lewat model yang telah diberikan oleh dosen kita. Kemudian jika ingin bertanya, boleh bertanya lewat kolom komentar. Bunga mawar, bunga selasi, warnanya cerah tiara duanya. Cukup sekian dan terima kasih. Kami harap tidak ada yang bertanya.